Selamat malam, nama saya Wilson dengan NIM 201110620. Berikut adalah video wawancara saya dengan berbagai narasumber dengan agama yang berbeda-beda. Selamat malam, perkenalkan ini teman saya Harpreet Singh sebagai narasumber saya yang beragama Hindu. Oke, langsung saja saya masuk ke pertanyaan. Menurut Harpreet, definisi agama itu gimana sih? Bagaimana perspektif atau anggapan Harpreet terhadap agama? Menurut saya, agama itu adalah pondasi setiap orang untuk menjalankan hidup ya. Karena mungkin kalau tanpa agama, kita nggak tahu arah hidup kita kemana. Udah gitu, apa sih yang mendorong seseorang untuk beragama gitu? Dan gimana agama itu dapat memberikan tujuan dan arah dalam kehidupan seseorang? Menurut Harpreet gimana? Biasanya seseorang tuh kan perlu kayak suatu hal yang bisa dia percayai gitu kan. Hmm, Bahwa hidup tuh nggak selamanya kayak gini terus. iya. Kalau bagaimananya ketika berada dalam masalah mungkin ya. Biasanya kita butuh petunjuk. Nah, petunjuk itu biasanya kita dapat dari berdoa misalnya kepada Tuhan. Kalau dalam bagian orang yang belum merasakan dari hatinya sendiri, kalau agama itu panggilan dari Tuhan kan katanya. Bukan dari turunan agama orang tua gitu. Sudah ada di aturan agama masing-masing dalam kitab setiap agama juga udah memberi kejelasan untuk menjalankan hidup sebagai ciptaan Tuhan juga. Terus gimana menurut Harpreet? Apa aja poin-poin yang harus dipunyai oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai individu yang beragama gitu? Menurut saya sih poin utamanya itu ya mungkin menghargai agama orang lain juga. Soalnya nggak logis kalau kita dicap sebagai umat beragama, sedangkan tindakan kita seperti orang yang nggak beragama. Habis itu, apa sih pentingnya agama dalam mencari tujuan hidup menurut Harpreet? Penting banget. Jawabannya sepertinya balik ke pertanyaan pertama tadi ya sebagai pondasi. Hmm. Itu sih pondasi hidup tadi. Oke, udah gitu kan, di Indonesia itu kan ada beraneka ragam agama yang berbeda-beda gitu. Dan hal itu dianggap menjadi hal yang sangat penting dan nggak terpisah dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan dalam ideologi negara kita itu, poin pertamanya itu mencetuskan tentang, mengedepankan tentang agama itu sendiri. Habis itu, apa sih pentingnya dan tujuan dari agama bagi individu berkebangsaan Indonesia menurut Harpreet? Gimana? Sebenarnya itu sih udah dijelasin ya. Di sila pertama, udah seharusnya warga yang baik ialah warga yang mengikuti aturan suatu negara. Nah, buatku sendiri pentingnya agama bagi individu yang ada di Indonesia supaya nggak ada keributan sih mungkin ya. Dan gunanya agama kan mencegah tindakan yang melanggar norma juga. Oke, itu sih menurut saya. Oke, sampai di sini saja videonya. Terima kasih atas kesempatan dan sudah ingin meluangkan waktu untuk wawancara ini. Dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya izin terima kasih. Oke, selamat malam. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang tugas agama, yaitu mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Rindiani. Untuk Rindiani bisa dipersilakan waktu dan tempatnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rindiani, saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Mikroskill, dan saya beragama Islam. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa definisi agama bagi kamu? Bagaimana perspektif atau anggapan kamu terhadap agama? Kalau menurut saya, agama itu adalah pedoman hidup ya bagi setiap manusia, yang mana ini menjadi pegangan untuk manusia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang mendorong seseorang untuk beragama? Dan bagaimana agama dapat memberikan tujuan dan arah dalam kehidupan seseorang? Dorongan orang untuk beragama nih, beberapa ya pasti karena faktor keturunan ya, yang mana orang tua kita yang memiliki agama itu kan menurunkan itu ke kita gitu. Agama orang tua kita apa dan kemudian diturunkan ke kita menjadi agama apa gitu kan. Kemudian juga ada juga yang dengan mungkin mukjizat bisa dibilang atau kebaikan yang didapatkan oleh seseorang yang membuat dia yakin bahwa Tuhan itu ada gitu. Kemudian menurut Indiani, apa poin-poin yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai individu yang beragama? Individu yang beragama itu yang terutama pasti ibadah ya, ibadah udah pasti. Kemudian sikap saling bekerja sama, suka tolong-menolong gitu, terus juga yang nggak suka adanya konflik atau cari gara-gara gitu ya. Biasanya kan kadang ada juga yang bikin seseorang jadi berantem satu sama lain gitu kan. Terus juga, nggak memandang sebelah mata agama lain, gitu sih. Apa esensi agama dalam mencari tujuan hidup menurut Rindi? Dalam mencari tujuan hidup. Nah,
Kalau dari agama Islam sendiri, itu ada istilah seperti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dalam Islam itu tujuan utama sih, yang mana, jalankan perintah itu seperti ibadah, sedekah, dan lain-lain tuh kan yang menurut ajaran Islam. Kemudian menjauhi larangannya seperti mengkonsumsi alkohol atau yang, makanan atau minuman yang haram bagi Islam, gitu sih. Oke, untuk Indiani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa diwawancarai. Jadi sekian wawancara untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat malam. Pada malam hari ini, saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Edward Tionadi sebagai umat beragama Buddha. Untuk Edward Tionadi, kita langsung saja mulai ke pertanyaan yang pertama. Menurut Edward, apa sih definisi agama bagi kamu dan bagaimana perspektif atau anggapan kamu terhadap agama tersebut? Menurut saya, agama itu merupakan ajaran ketuhanan yang mengajarkan manusia bagaimana cara bersikap dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai luhur, dan juga menjadi petunjuk jalan bagi manusia untuk menjadi seorang pribadi yang berbudi pekerti dan menjadi manfaat bagi sekitarnya. Oke, kemudian apa yang mendorong seseorang untuk beragama dan bagaimana agama dapat memberikan tujuan dan arah dalam kehidupan seseorang? Menurut Edward itu gimana? Hal yang mendorong seseorang untuk beragama, tentunya karena seseorang itu mempunyai nilai-nilai luhur sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk saling mengasihi, menghormati, dan mengayomi sesama, serta memuliakan Tuhan sebagai pencipta. Agama dapat memberikan tujuan dan arah dikarenakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang tersebut. Oke, Ya. kemudian menurut Edward apa sih poin-poin yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai individu yang beragama gitu? Menurut saya, seseorang yang dapat dikatakan sebagai seorang individu yang beragama itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu, seseorang itu tentunya menjunjung tinggi ya nilai dan moral luhur yang terdapat pada agamanya yang dianut. Yang kedua, memiliki sikap budi pekerti. Yang ketiga, dalam berpikir, berkata, dan berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan. Ya, kemudian menurut Edward apa sih esensi dari agama dalam mencari tujuan hidup menurut Edward lah, gitu? Menurut saya, esensi adanya sebuah agama menurut saya itu ya sebagai pedoman ya untuk menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta sebagai dasar iman dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, di Indonesia kan ada agama yang berbeda-beda dan hal itu dianggap menjadi hal yang sangat penting dan tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan dalam ideologi negara kita itu poin pertamanya mengedepankan tentang keagamaan itu tersendiri. Apa sih pentingnya dan tujuan dari agama bagi individu berkebangsaan Indonesia? Baik, saya akan jawab pertanyaannya. Tadi ada bahas mengenai nilai ketuhanan yang masuk ke dalam ideologi negara dan dijadikan poin pertama. Jadi poin pertama pada Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sila satu ini nilai ketuhanan dijadikan sila pertama karena Indonesia dalam mengelola tatanan kehidupan negara seperti pengambilan keputusan dan kebijakan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Lalu juga Indonesia perlu kita ketahui merupakan negara plural yang terdiri atas penduduk dengan beragam agama yang dianut. Sehingga dengan nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama perlu dijunjung tinggi oleh Indonesia oleh karena itu merupakan hak-hak warga negara dalam menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, demikian menurut saya. Oke, jawabannya sangat bagus. Oke, pertanyaannya sampai di situ saja. Terima kasih untuk Edward atas kesempatan dan waktunya. Oke, terima kasih dan selamat malam Edward. Terima kasih juga senang berwawancara dengan Anda. Terima kasih. Oke.
Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mewawancarai seorang teman saya yang bernama Weli Jaya Agung, beragama Katolik. Apa definisi agama menurut kamu? Bagaimana perspektif atau anggapan kamu terhadap agama? Menurut saya, agama adalah suatu kepercayaan seseorang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian apa sih yang mendorong seseorang untuk beragama dan bagaimana agama dapat memberikan tujuan dan arah dalam kehidupan seseorang? Itu untuk menuju hidup yang lebih baik dan saya percaya bahwa adanya kehidupan di selanjutnya. Oke. Kemudian menurut kamu apa saja sih poin-poin yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikatakan sebagai individu yang beragama? Poin yang harus ada, mereka mempercayai atau meyakini bahwa adanya Tuhan di sisi mereka. Oke. Kemudian apa sih pentingnya agama dalam mencari tujuan hidup menurut kamu? Itu untuk melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Oke. Kemudian di Indonesia kan ada agama yang berbeda-beda dan hal itu dianggap menjadi hal yang sangat penting dan tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan dalam ideologi negara kita itu pun poin pertamanya mengedepankan agama itu sendiri. Apa sih pentingnya dan tujuan dari agama bagi individu berkebangsaan Indonesia? Pentingnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia dan mempersatukan masyarakat. Selain itu, hidup masyarakat juga akan lebih teratur dan dapat menyadarkan orang-orang akan perbuatan keji mereka. Oke, demikian presentasi dengan narasumber yaitu teman saya yang beragama Kristen Katolik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Selamat sore, pada sore kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber saya, yaitu rekan kerja saya yang bernama Hendra Sitohang. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Menurut Abang, definisi agama itu bagaimana sih, dan bagaimana perspektif atau anggapan Abang terhadap agama? Artinya yang menurut saya agama itu suatu ajaran positif yang baik. Kemudian menurut Abang apa sih pentingnya agama dalam mencari tujuan hidup? Intinya adalah agar kita menjalani hidup yang baik dan benar. Kemudian di Indonesia kan ada agama yang berbeda-beda dan hal itu dianggap menjadi hal yang sangat penting dan tidak terpisah dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan dalam ideologi negara kita itu pun poin pertamanya mengedepankan keagamaan itu sendiri. Nah, kemudian apa sih pentingnya dan tujuan dari agama bagi individu berkebangsaan Indonesia? Tujuannya adalah agar bisa saling menjaga keharmonisan sesama umat manusia. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Hendra.